Salah satu orang yang paling dirindukan oleh rakyat Indonesia nampaknya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita. Karena nampaknya jarang sekali ya kita mendengarkan statement beliau bahkan dalam momen-momen sangat penting di mana suara beliau kita butuhkan. Terakhir kita mendengar Perpres nomor 10 tahun 2021 yang intinya berpotensi melegalkan peredaran miras lebih luas di wilayah tanah air kita. Sayangnya, di dalam kondisi yang begitu penting ini kita tidak mendengar suara dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seorang tokoh agama, ulama senior yang di pundaknya kita berharap hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan, dengan nilai-nilai ketuhanan, dengan budaya Indonesia yang religius itu bisa dicegah. Halo guys, hari Selasa nih, tanggal 2 Maret 2021. Lu kerasa gak sih ya, sekarang ini waktu kerasa cepet banget ya, ya gak sih? Udah Selasa lagi, coba deh lu merem besok udah Sabtu. Gak juga sih, tapi bener ya, rasanya cepet banget ya. Gue jadi deg-degan tau gak sih? Karena gue pernah baca ya hadis atau apa gitu yang bilang bahwa salah satu tanda-tanda akhir zaman semakin dekat itu adalah waktu itu bergerak semakin cepat. Apa kita semakin dekat akhir zaman ya? Bisa jadi guys ya. Karena kalau kata para ustadz nih, para kiai, tanda-tanda lain dari akhir zaman itu adalah yang haram itu banyak yang kemudian tanda kutip jadi halal. Nah ini yang kita mau ngomongin ya, sambil nemenin lu istirahat sore di coffee break ya. Tapi jangan sambil minum miras ya, ya ngeteh aja ngeteh. Kita tahu ya ada Perpres nomor 10 tahun 2021 yang belum lama nih diteken oleh Presiden Jokowi. Intinya nih gampangnya ya, miras itu sudah masuk ke dalam daftar positif investasi di Indonesia. Jadi orang-orang yang punya duit nih bisa investasi dalam miras. Produksinya bisa ya minuman beralkohol berbasis anggur, atau minuman dengan bahan baku malt. Ya ini boleh. Ya, walaupun memang dibatasi di 4 provinsi saja, yaitu apa? NTT, Bali, Sulawesi Utara, dan Papua. Coba pas gua buka-buka perpresnya, itu ada catatan juga. Bukan berarti di luar 4 provinsi tadi sepenuhnya nggak boleh. Ternyata masih dibuka peluang, terbuka peluang. Selama apa? Selama ada rekomendasi dari gubernur. Yang disampaikan kepada BKPM. Kacau kan? Jadi ternyata bisa. Yang gua kebayang itu ya lu tau lah ya, dalam politik sekarang kan banyak yang ya cukong-cukong terlibat ya. Ya Pak Mahfud aja bilang ya 92% dari kepala daerah yang maju di pilkada itu kan dibayarin cukong. Gue cuman ngebayangin gini ya, cukong ini kan pasti pebisnis ya gak sih? Kalau enggak dia gak banyak duit, gak akan disebut cukong kan? Ya, ceking ya bukan cukong. Dia pasti pebisnis dan bisnisnya bisa macam-macam. Pasti ada lah di antara mereka yang bisnisnya tuh miras gitu loh. Ya gak sih? Nah kalau dia menang di satu provinsi, kandidat yang dia cukongin tuh menang di satu provinsi yang kebetulan gak masuk dalam 4 provinsi tadi yang diperbolehkan. Bisa jadi tuh ya, dia bikin deal sama gubernur supaya gubernur kemudian ngasih rekomendasi kepada BKPM. Keluar tuh izin investasi di situ. Wah kacau ya. Nah guys, yang menarik ya, ini ada story behind the story ya, kira-kira gitu ya, atau news behind the news. Ini ya footnote. Gue tiba-tiba tuh jadi inget peribahasa waktu SD. Peribahasanya sebenarnya gak ada hubungan sama miras ya. Peribahasanya mengatakan diam adalah emas. Pernah gak sih lu dapat peribahasa itu? Tahu kan? Silent is golden gitu ya. Kalau sampai lu gak tahu peribahasa ini ketahuan lu tukang bolos lu ya. Nah ini nih kayaknya dipegang banget nih sama wapres kita, Pak Ma'ruf Amin. Ya gak sih? Beliau ini kan orang yang paling pendiam di pemerintahan kita saat ini. Coba deh lu buka ya, digital file ya, jejak-jejak digital. Susah banget nemuin statement dari Pak Ma'ruf Amin. Bener gak? Ya, statement Pak Luhut banyak. Statement Pak Erick Thohir banyak, apalagi kemarin ya waktu masalah apa vaksinasi ya, segala macam tuh banyak banget tuh ya, masalah COVID tuh itu Pak Luhut paling jagoan ya, Pak Erlangga Hartarto banyak ya, dari menteri Keuangan, itu ya udah kalau masalah hutang
Itu banyak banget kan, ya nggak sih? Pak Jokowi apalagi, ya iyalah presiden gitu. Ya dari yang lain-lain banyak lah. Tapi dari Pak Ma'ruf susah banget bro nyarinya. Yang gua inget yang cukup signifikan statement beliau itu waktu menyampaikan sambutan ketika launching. Ya, launching dari Gerakan Nasional Wakaf Uang 25 Januari 2021 kemarin di Istana. Ya nggak sih? Masih ingat kan lo ya? Nah itu ngomong tuh di situ. Ya make sense ya. Beliau ini kan kiai ya. Jadi mungkin diminta atau dibutuhkan legitimasinya. Nih lihat nih ya, Gerakan Wakaf Uang ini didorong juga oleh Wapres yang adalah seorang kiai gitu ya. Setelah itu apa ya? Gua nggak denger sih something yang signifikan gitu ya beliau bicara. Gue juga nggak tahu kenapa. Nah, rupanya nih publik dan netizen tuh mengamati guys ya. Ini Perpres nih kan adalah berarti peraturan presiden. Kita tahu bahwa presiden dan wakil presiden tuh satu kesatuan kan, bener gak sih? Iya kan, satu paket. Ini adalah lembaga kepresidenan. Karena kita negara presiden sistemnya presidensial gitu ya. Kok seorang kiai begitu ya, seorang tokoh agama dalam hal ini adalah agama Islam tuh kayaknya nggak bersuara nih dalam konteks Perpres Miras. Orang tuh pengen dengar, pengen tahu nih ya Pak Kiai Ma'ruf ini bilang apa. Saking pada bete kali ini kok Pak Ma'ruf nggak ngomong. Ini ada yang komentar nih dari @panca66 ya. Nama artisnya Republik Dagelan. Dia bilang gini, miras dilegalkan, pukulan banget buat Kiai Ma'ruf nih gitu. Ini pendapat atau cuitan dari Republik Dagelan. Nah ternyata ini kemudian direspons ya. Yang merespon adalah jagoan kita. Pak Muhammad Said Didu, @msaid_didu. Komentarnya biasa ya, kalau beliau ngomong itu kan pendek tapi jelek banget. Semoga tidak sedang ditugaskan mencari dalil pembenaran. Masya Allah. Pak Said Didu, terlalu jujur Anda bro. Semoga tidak sedang ditugaskan mencari dalil pembenaran. Ada lagi nih, ini kayak khutbah ya, kayak nasihat lah ya minimal ya. Ini bikin gua geleng-geleng ya. Dari rakyat oposisi, @nung_306. Saat negara mau izinkan investasi miras, apa Pak Wapres akan diam saja? Tidak meronta iman Islammu? Tidak tergerak lagi untuk mencegah kemungkaran dengan tanganmu atau setidaknya dengan lisanmu? Atau kau cukup membencinya dalam hati? Kalau begitu kami paham kekuatan imanmu. Gue tadi coba buka-buka ya. Ini kata-kata ini kayaknya gue kenal nih ya. Masalah apa tadi? Tidak bergerak lagi mencegah kemungkaran dengan lisan, hati gitu ya. Gue jadi ingat sesuatu ini kayaknya from somewhere gitu. Akhirnya gue ingat kayaknya dari hadis ya. Pas gue buka-buka ketemu hadisnya. Ya, hadis dari the Prophet Muhammad yang mengatakan memang man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi dzalikal adaful iman. Nah, gue tadi setengah mati nih ngapalin bahasa Arabnya ya. biar keren. Jadi the Prophet Muhammad bilang kalau engkau melihat satu kemungkaran ya, hal yang buruk gitu ya, kejahatan lah begitu, kemungkaran. Ubahlah dengan tangan. Nah definisi tangan ini luas ya. Termasuk dalamnya adalah power, otoritas, kekuasaan. Kalau nggak mampu, tegur dengan lisan. Kalau nggak mampu juga setidaknya tolak atau bencilah dengan hati. Dan kata hadis tadi ini adalah level iman yang paling rendah. Jadi rupanya nih ya. Mbak Nung ini kayaknya Mbak ya. Karena pakai kerudung ya. Mbak @nung306 ini lagi nyindir nih. Ini masa iya Pak Wapres kita yang kiai itu imannya di level yang paling rendah. Kira-kira begitu. Nah guys, kemudian akhirnya kondisi-kondisi ini memang jadi membuat kita miris pada satu sisi. Tapi juga membuat kita berpikir-pikir dan menduga-duga gitu loh ya. Tadi ya bukan sekalian doang kan ya Pak Wapres diam. Misalnya ya gue inget banget, gue tuh nunggu-nunggu sebenarnya komentar Pak Wapres waktu rame-rame Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya serepublik tuh ribut kan gitu ya. Kita nggak tahu nih suara Pak Wapres itu apa gitu. Demikian pula pada beberapa momen yang lain. Ya saat
penangkapan HRS misalnya, tertembaknya 6 laskar FPI, atau saat apa, pada saat pembubaran FPI misalnya ya, apapun itu ya, mau pro mau cons atau apapun ya, gue nggak terlalu mempersoalkan itu. Tapi gue tuh tiba-tiba kangen gitu loh, pengen denger Yai Ma'ruf Amin tuh ngomong gitu. Nah guys, dengan kondisi ini akhirnya ya spekulasi itu berkembang ya. Satu ya yang paling ringan, ini Pak Yai Ma'ruf ini di Istana Wapres ini ngapain gitu loh. Ngapain sehari-hari, apa yang sedang dia lakukan gitu. Karena bagaimanapun tadi ya, rakyat Indonesia sudah memilih beliau sebagai pasangan dari Pak Jokowi tentu dengan alasan kan gitu ya, dengan alasan ada sesuatu dari diri beliau yang diharapkan dikontribusikan dan kita pengen tahu tuh apa yang dia lakukan. Itu satu. Yang kedua, akhirnya muncul spekulasi lain yang nggak enak gitu. Jangan-jangan kan gitu ya, jangan-jangan Pak Wapres ini memang tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Nah, kalau betul begitu, pertanyaannya jadi lebih tajam lagi. Selama ini Pak Jokowi ketika ingin mengambil keputusan-keputusan strategis berdiskusinya dengan siapa? Ya kalau bukan dengan wapresnya dengan siapa gitu loh. Ini kan pertanyaannya. Iya gak sih? Akhirnya orang berpikir jangan-jangan ya ada kekuatan-kekuatan di balik itu yang kita nggak tahu ya. Para konglomerat, para tahipan, para oligark gitu ya. Yang kemudian lebih didengar oleh Pak Jokowi ketimbang wakilnya. Again ya ini spekulasi ya. Dugaan-dugaan yang timbul ya gara-gara kita jarang dengar suara dari, bukan jarang ya, jarang banget dengar suara dari Pak Ma'ruf Amin. Terkait dengan itu ada lagi spekulasi yang lain. Ya jangan-jangan memang peran Pak Ma'ruf sudah selesai. Karena Pak Ma'ruf ini sekedar ya tanda kutip dijadikan sebagai vote getter, sebagai peraih suara untuk mendapatkan suara dari umat Islam ya, wabil khusus dari kalangan Nahdliyin. Ya karena bagaimanapun ya sulit ya, almost impossible menjadi presiden Republik Indonesia tanpa dukungan umat Islam. Dan kalau kita bicara umat Islam, proporsi yang besarnya adalah kaum Nahdliyin. Nah kalau sampai yang ketiga ini kasihan Pak Ma'ruf gitu ya. Masa ya orang selevel beliau, seorang ulama senior yang karismatik, yang sangat kita hormati hanya ditempatkan sebagai vote getter. Nah guys, gue gak tega ya ketika gue ngelihat ada di satu medsos ya, itu ada semacam meme yang diposting ya, ada kaos gitu, tulisannya intinya kira-kira jangan terlalu pendiam nanti dikira wapres. Gue yakin ya yang bikin tuh gak punya niat buruk sebenarnya. Gue yakin gak punya niat buruk. Dia cuman kangen doang ya. Cuman kangen doang Pak Ma'ruf tuh ngomong. Itu doang sebenarnya. Jadi ya gue gak tahu ya. Mungkin aja ada yang berkenan menyampaikan podcast ini kepada Pak Ma'ruf. Gue nih mengatasnamakan ya sebagian rakyat Indonesia yang sependapat sama gue pengen bilang, Yai Ma'ruf, kami semua kangen sama Yai Ma'ruf. Kita pengen denger Yai Ma'ruf ngomong ya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat. Ini salah satunya ketika Presiden mengeluarkan Perpres yang berpotensi untuk meluaskan peredaran miras di Indonesia yang jelas-jelas kerusakannya, mafsadatnya sangat besar. Semoga Pak Yai Ma'ruf segera bicara. Karena tidak selalu diam adalah emas. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.